Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah agar ilmu yang kita dapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita sama-sama yuk. Kita lafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim Anak, kali ini kita memasuki tema 7 subtema 2. Coba dibuka pada halaman 96. Nah, Ustazah akan membacakan. Mari anak-anak simak baik-baik. Oke, langsung ya. Ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa, Dayu berasal dari Bali. Nah, Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak dan Edo berasal dari Papua. Nah, sedangkan Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa, sedangkan Made berasal dari Bali. Nah, dari bacaan yang sudah Ustazah baca tadi, bisa dilihat ya, setiap anggota kelompok memiliki asal yang berbeda. Oke, sekarang coba perhatikan di bawah gambar itu ya. Ayo berlatih. Nah, tuliskan nama-nama di atas sesuai dengan suku daerah asalnya. Kita kasih contoh, yang pertama. Tadi ada, kita tulis dulu ya nama-namanya, enggak apa-apa ya. Ada siapa aja tadi? Ada Siti, Dayu, Beni, Edo, Ayu, dan Made. Nah, setelah sudah kita tulis, baru kita cari ya. Yang pertama tadi ada Siti. Nah, Siti berasal dari daerah mana? Jawa. Ditulis ya di sampingnya, Jawa. Yang kedua ada Dayu. Sedangkan Dayu asalnya mana? Bali. Sampingnya ditulis Bali. Dan yang ketiga ada Beni. Beni berasal dari Batak. Ya, yang keempat ada Edo. Edo berasal dari Papua. Yang kelima ada Ayu. Ayu berasal dari Jawa. Nah, langsung saja dilihat bawahnya ya. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Jika ada yang memiliki suku atau daerah asal yang sama, buatlah kelompok yang terpisah. Nah, karena anak-anak di rumah juga tidak ada mungkin bisa mengerjakannya dengan ayah bunda, ya, dikasih namanya terserah. Siapapun boleh dan ditulis asal daerahnya juga terserah. Ya, paham ya? Jadi cari nama entah itu tetangganya, saudaranya, terus asalnya boleh meniru atasnya boleh. Paham ya? Bisa dikerjakan ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan.
Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Perhatikan gambar. Gambar tersebut disebut pecahan karena antara gambar yang diarsir dan gambar yang tidak diarsir memiliki besar yang sama. Dalam membuat pecahan, membagi harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Untuk gambar dengan pembagian tidak sama besar, itu artinya bukan pecahan 1/2. Sedangkan untuk gambar pembagian yang sama besar, itu artinya pecahan 1/2. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Mari kita lihat, jumlah warna biru ada 1 dan jumlah semua bangun ada 2. Maka jawabannya adalah 1/2. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Jumlah warna biru ada 1 dan jumlah semua bangun ada 3. Maka jawabannya adalah 1/3. Nomor 3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun tersebut adalah 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Jumlah warna biru ada 1 dan jumlah semua bangun ada 4. Maka jawabannya 1/4. Selanjutnya, pembagian piket di kelas Siti beragam. Setiap hari terdapat siswa laki-laki dan perempuan yang piket. Ayo berlatih. Nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan. 1. Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah: banyak laki-laki pada gambar adalah 1. Itu sebagai pembilang. Jumlah semua anak pada gambar ada 2. Itu sebagai penyebut. Jadi jawabannya adalah 1/2. Yang kedua, pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah: banyak perempuan pada gambar ada 1. Itu sebagai pembilang. Jumlah semua anak pada gambar ada 3. Itu sebagai penyebut. Jadi jawabannya adalah 1/3. Yang ketiga, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah: banyak laki-laki pada gambar ada 1. Itu disebut sebagai pembilang. Jumlah semua anak pada gambar ada 4. Itu sebagai penyebut. Jadi jawabannya adalah 1/4. Pasangkan gambar berikut dengan pecahan yang sesuai. Banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan. Gambar yang pertama, siswa laki-laki adalah 1. Itu sebagai pembilang. Banyak semua siswa adalah 3. Itu sebagai penyebut. Jadi jawabannya adalah 1/3. Gambar yang kedua, banyak siswa laki-laki ada 1. Itu sebagai pembilang. Jumlah semua anak pada gambar ada 4. Itu sebagai penyebut. Jadi jawabannya adalah 1/4. Lalu gambar yang ketiga, banyak laki-laki ada 1. Itu sebagai pembilang.
banyak semua siswa ada 2. Itu sebagai penyebut. Jadi jawabannya adalah 1/2. Halo anak-anak, kita akan lanjutkan di halaman 75. Di sana ada sebuah dongeng. Siapa yang suka membaca dongeng? Nah, pasti semua suka membaca ya. Nah, hari ini kita akan banyak membaca, yaitu membaca dongeng tentang Kiki dan Kiku. Nah, coba kita baca bersama-sama dengan intonasi yang tepat ya. Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon, dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki. Dengar dong. Selamat pagi juga Kiki. Hohoho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah kau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum. Bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan mencari cacing di mana? Ejek. Aku tidak tahu, sahut Kiki malu. Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku karena Kiku masih mengantuk. Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, bu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petak, petak. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak bu ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Oke, aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiki. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka
suka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, kalian sudah mendengar dongeng yang setelah ini kalian ulang lagi.